Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulharman, CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo. Hari ini melakukan kegiatan wawancara mengenai kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang dihadapi di sekolah. Hari ini saya akan berwawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Cepak. Ibu, Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Pada hari ini sebenarnya Bu, saya sudah 2 hari belakang mendapat tugas dari fasilitator bahwasanya melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai kasus dilema etika yang dihadapi dan bagaimana caranya Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan. Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama Ibu memimpin di SD 27 Cepak ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak atau ada kasus atau masalah. Sebagai manusia tidak terlepas dari masalah atau suatu kasus. Jadi kalau ada kasus yang Ibu lakukan, yang pertama dikaji dulu permasalahannya atau kasus tersebut. Kalau bisa diberi toleransi, maka kasus tersebut perlu dipertimbangkan karena kasus tersebut sama-sama memiliki nilai kebajikan dari kedua sisi. Maka kasus tersebut kalau dia melanggar hukum, maka tentu dilakukan sesuai dengan pidana atau hukum. Kalau dari segi kebajikan, maka kita lakukan yaitu sesuai dengan dilema etika. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Baik Bu, yang kedua Bu, selama Ibu memimpin di SD 27 Cepak, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan? Yang 2 kepentingan itu adalah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada 2 masalah yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, maka untuk mengambil keputusannya berdasarkan hasil musyawarah atau untuk keselamatan banyak orang. Jadi tentu diutamakan dulu yang untuk keselamatan banyak orang. Jadi untuk kepentingan orang banyak ya Bu ya. Yang ketiga Bu, langkah-langkah seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya tentu tadi yang dikaji dulu permasalahannya, kasus yang ada. Kemudian langkah-langkahnya kalau untuk kebaikan mungkin dilakukan musyawarah dengan guru untuk kepentingan orang banyak. Jadi itu masalah. Dikaji dulu lalu lakukan musyawarah ya Bu ya. Yang keempat Bu, hal-hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tentu pendekatannya terlebih dahulu yang bersangkutan untuk dikaji dan diteliti. Kemudian kita cari berbagai solusi dan tawarkan dulu alternatif untuk pemberian solusi tersebut. Apakah bisa diterima atau diperbaiki ke depannya. Kemudian pemberian solusi tersebut tentu dibuat sesuai untuk ditegakkan dalam pelaksanaannya. Mungkin ada berbagai alasan kenapa melanggar peraturan tersebut. Jadi keputusan yang diambil dikatakan efektif jika penyelesaian kasus itu untuk kepentingan orang banyak atau mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi melalui pendekatan ya Bu, pendekatan kepada yang ada masalah ya Bu. Yang bersangkutan. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan seperti apa Bu? Jadi setiap keputusan pasti ada tantangannya. Kemudian ketika mengambil keputusan, khususnya kasus dilema etika, kadang-kadang tantangannya datangnya dari pihak lain. Kemudian karena tidak satupun pemikiran dalam arti kata keputusan tersebut tidak selalu bisa diterima oleh orang lain atau semua orang. Ada saja yang kontra atau dan berlawanan, dan kita harus bisa menjelaskan agar mereka bisa mengerti dengan apa keputusan yang diambil atau ketentuan yang sudah kita ambil. Sebenarnya ada datang dari pihak ketiga ya Bu ya. Jadi tantangannya datangnya dari pihak luar, dan itu pun sangat merupakan tantangan yang harus dihadapi ya Bu. Ya, apakah keputusan tersebut diterima atau tidak? Ya, diterima atau tidak oleh yang di dalam seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah Ibu ada jadwal tertentu dengan orang tersebut atau menyelesaikan di tempat kejadian tersebut atau bagaimana Bu? Jadi kalau ada kasus atau masalah, pertama tentu disampaikan kepada yang bersangkutan. Misalnya kasusnya seperti ini, itu diberi penjelasan, kemudian solusinya. Kemudian bisa juga di dalam forum guru atau forum apa namanya, di sekolah kan ada guru, jadi kita ada rapat, di forum tersebut kita lakukan. Jadi di forum ya Bu ya. Berarti di forum dibahas di forum rapat untuk diselesaikan bersama. Jadi tidak ada di tempat tertentu atau jadwal-jadwal tertentu ya Bu ya. Jadi selama ini yang baru disebarkan seperti itu bisa dilaksanakan di forum rapat untuk mencari penyelesaiannya secara bersama. Ya, Bu. Selama ini Bu, adakah seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Di sepanjang yang Ibu lalui dan jalani, tentu di sekolah itu walaupun ada di antara guru yang tidak menerima atau menentang, tentu ada juga yang bisa, yang mau membantu atau yang bisa menerima apa yang kami sampaikan. Mereka yang membantu. Tidak semua guru yang menentang.
ada yang mau. Atau pihak keluarga sendiri Bu, ya adakah yang mempengaruhi Bu, pihak keluarga atau di luar atau pihak ketiga yang mempengaruhi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Mungkin contoh seandainya kita menemui jalan buntu atau tidak dapat jawabannya atau sudah menyelesaikan, bisa berdiskusi dengan teman sejawat selama kelas atau dengan kalau lebih tinggi dengan pengawas atau pengawas. Di keluarga tentu bisa juga dengan keluarga untuk mencari jalan keluar itu yang terbaik. Bu, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau ada masalah kasus atau dilema etika, pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai seorang pemimpin adalah harus berjiwa besar, atau ya dengan jiwa besar dalam mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh gegabah, sabar. Jadi jiwa besar dan sabar ini yang penting, karena kita seorang pemimpin. Tidak mungkinlah kita emosi, tidak mungkin kita gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Ibaratnya kalau orang tua yang lebih banyak sabar dulu dalam menghadapi suatu masalah. Kalaulah orang tua tidak sabar, hanya dengan anaknya. Ya Bu, mungkin wawancara kita sampai di sini Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada kami hari ini bermanfaat untuk kami di masa datang dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulharman, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di sekitar tempat saya bertugas, yaitu Kepala Sekolah SDN 20 Selayo dengan Ibu Nofra Yunita SPD. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Arman. Terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk saya berdiskusi dan berwawancara mengenai tugas-tugas ya, sebagai kepala sekolah. Tentu banyak kasus yang telah Ibu selesaikan. Jadi bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Bu, saya ada tugas dari guru penggerak Bu untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kita mulai ya Bu. Ya, silakan. Yang pertama Bu, selama Ibu memimpin di SD 20 Selayo, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, Arman, kita beranjak dulu ya dari dilema etika ya, dan bujukan moral. Kita tahu dilema etika adalah suatu problem yang terjadi yang sifatnya mungkin melanggar salah satu tata aturan atau landasan hukum yang ada, namun punya kepentingan tersendiri yang barangkali memang harus kita pikirkan. Dan ini sering terjadi dalam sebuah instansi, apalagi di sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Nah, salah satu teknik kita mengidentifikasi dilema etika itu sendiri adalah yang pertama kita memahami dari karakteristik dilema itu sendiri. Ada dilema yang kita
lihat itu bertentangan dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Ada dilema yang bertentangan dengan etika moral yang berlaku di tengah masyarakat. Ada dilema yang bertentangan dengan keputusan-keputusan dan kebijakan serta kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, dari hal itu kita identifikasi dari dilema yang ada ini, apakah dilema tersebut, kita analisa terlebih dahulu apakah dilema tersebut memang melanggar secara utuh tata aturan yang berlaku. Kalau memang melanggar secara utuh tata aturan yang berlaku, maka kita harus keberpihakannya terhadap masalah yang memang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, kita analisa apakah dilema tersebut dapat kita ambil sebuah kebijakan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Nah, ya kalau hal itu bisa dilakukan, maka kita bisa mengambil kebijakan yang kira-kira dapat mengakomodir kepentingan dari satu pihak lain yang ternyata memang tidak sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kemudian etika moral, kalau menurut analisa kita sebuah kepentingan masalah itu dapat kita ambil kebijakannya walaupun bertentangan dengan etika moral, mungkin kita bisa mempertimbangkan sebesar apa keputusan itu dapat kita ambil dan tidak melanggar secara penuh etika moral yang berlaku. Mungkin begitu. Begitu cara kasus Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya Bu ya. Jadi yang kedua Bu, selama Ibu memimpin di SD 20 Selayo ini, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan keputusan sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, itu sering terjadi. Terkadang ada kepentingan, contohnya kepentingan guru, yang itu memang berdampak besar untuk si guru tersebut. Namun barangkali ada hal-hal tertentu yang dilanggar dari peraturan sekolah yang sudah kita buat. Tentu kita lihat, kalau Ibu selaku pimpinan melihat terlebih dahulu dari kedua problema tersebut, mana yang memang berdampak baiknya lebih besar. Kalau memang dampak baiknya lebih besar terhadap kepentingan guru, maka bisa kita ambil kebijakan untuk memenuhi kepentingan si guru tersebut. Kemudian kita lihat pula dampak buruknya. Kalau ternyata tidak berdampak buruk terhadap kepentingan atau lembaga institusi, namun itu lebih berdampak kepada kepentingan individunya, barangkali kita bisa mengambil kebijakan, namun tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Jadi begitu caranya ya Bu ya, mempertimbangkan kebutuhan guru ya. Terus yang ketiga nih, langkah-langkah seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Apa langkah-langkah, contoh langkah-langkahnya Bu? Langkahnya ya? Iya. Banyak cara ya kita sebagai pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah. Salah satunya ada namanya teknik stop ya. Itu lebih efektif kita pakai. Dimana saat sebuah masalah, problem atau ada dua kepentingan yang berbeda yang harus kita pertimbangkan, maka seyogyanya kita jangan langsung mengambil keputusan. Kita jangan langsung menetapkan sebuah kebijakan. Tapi kita terlebih dahulu mungkin mengambil waktu, membuat jeda ya. Kalau di dalam teknik stop namanya mengambil nafas dalam-dalam. Maksud mengambil nafas dalam-dalam itu kita melakukan analisa. Kita berpikir, kita mengolah dulu. Mengambil pertimbangan dulu. Kemudian setelah kita mengambil jeda atau waktu, kemudian kita analisa dari tadi masalah ya, keputusan ya, cara langkah Ibu mengambil keputusan. Nah, dan kemudian kita analisa keputusan yang akan kita ambil ini seberapa besar dampak positifnya, seberapa besar dampak negatifnya. Jadi harus dikaji keduanya. Kita kaji keduanya.
Kemudian yang ketiga, kalau menurut pandangan kita harus melibatkan berbagai pihak, Ya, Bu. maka alangkah bagusnya sebuah keputusan itu tidak diambil secara sendiri atau individu oleh kepala sekolah, apalagi keputusan yang sifatnya untuk institusi. Kita harus diskusikan dengan berbagai pihak, contoh dengan atasan kalau memang itu butuh, dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua atau pihak lain seperti komite. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi. Di sebuah keputusan yang baik itu dihasilkan oleh komunikasi yang baik. Kenapa? Karena saat terjadi dua Kepentingan, dilema, dua kepentingan, kita harus memandang dari kedua sudut tersebut, jangan kita pandang dari satu sisi. Jadi komunikasi terlebih dulu. Nah, setelah semua itu kita jalani, baru kita ambil keputusan. Mana keputusannya yang terbaik? Lagi nih, Bu, ada beberapa poin lagi, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Contohnya benar sama benar, Bu, sama-sama punya dengan benar gitu. Baik. Tantangan kalau kita di sekolah ya, yang pertama tantangan itu adalah hukum yang berlaku. Hukum gitu ya. Peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu sering menjadi tantangan bagi kita saat kita mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh guru, yang dibutuhkan oleh siswa, namun bertentangan dengan aturan tersebut. Nah, bentrok, ini bentrok, terjadi bentrok. Jadi ini suatu tantangan bagi kita. Karena kita menyikapi yang kepentingan guru yang memang bersifat baik tadi juga dapat berjalan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pandangan sesama guru. Ada kecemburuan sosial. Guru itu tidak punya pandangan yang sama terhadap problema atau masalah yang dihadapi oleh rekan-rekannya. Nah, bagaimana kita bisa memberi pemahaman terhadap guru, teman rekan-rekannya yang lain, terhadap keputusan yang kita ambil kepada seorang guru. Nah, tantangannya sering terjadi kita mendapat tantangan dari sesama rekan-rekan guru. Nah, bagaimana kita memanage itu, mungkin juga kita butuh satu strategi. Yang ketiga dengan tantangan yang ada dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan, contoh mungkin ada di satu sekolah kegiatan guru tersebut tidak terlalu butuh tidak terlalu butuh perhatian yang besar di saat-saat jam istirahat nih misalnya. Ada sebuah sekolah ya, anak dilepas istirahat mungkin aman, karena kondisi sekolahnya aman. Sementara seperti kita di sini, kondisi sekolah kita ini agak rawan dari jalan raya, rawan dari banyak orang yang di sekitar lingkungan sekolah yang tidak aman untuk siswa kita. Nah, kita itu butuh lebih besar perhatian guru dibanding mungkin dengan guru yang lain. Nah, bagaimana memberi pemahaman ini itu juga sebuah tantangan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang melihat di mana tempat kita berada, ya. Kondisinya ya. Kita berada. Yang terakhir, Bu, apakah Ibu mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat langsung atau memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal kita mungkin tidak ada, karena problema itu munculnya juga tidak terjadwal, tidak selalu. Namun tentu kita punya tata kelola. Nah, salah satunya teknik stop tadi. Artinya kita tidak mengambil keputusan langsung saat itu terjadi. Kita harus punya struktur gitu. Kita identifikasi dulu, kita analisa dulu, kita komunikasikan dulu, baru kita ambil keputusan. Jadi dalam artian jadwal yang ditetapkan untuk mengambil keputusan itu bukan jadwal keputusannya, tetapi jadwal penyelesaiannya. Mungkin untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat tidak darurat, mungkin kita butuh jeda waktu sekian hari sampai memang keputusan ini kita anggap tepat. Gitu. Jadi ada waktu-waktu yang pas ya, Bu, ya. Kita istilahnya pengelolaan waktu masalahnya dalam mengambil keputusan. Selama ini, Bu, adakah seseorang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak.
banyak orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan dilema etika. Di Contohnya seperti apa, Bu? antaranya atasan kita. Atasan. Saat kita terjadi perlawanan antara pertimbangan kebijakan dengan tata aturan yang dikeluarkan kebijakannya oleh kepala dinas misalnya, maka orang yang bisa kita jadikan sumbang saran kita adalah kepala dinas itu sendiri. Karena saat kita tidak mematuhi apa yang menjadi kebijakan beliau, tentu kita komunikasinya dengan beliau. Nah, informasi keputusan dari beliau itu sangat membantu. Beliau mengatakan, Ibu, kebijakan ini tidak bisa dilanggar apapun alasannya. Nah, itu akan mempermudah kita ngambil keputusan. Atau Ibu silakan kebijakan ini bisa Ibu alihkan dengan syarat begini-begini. Nah, itu sangat membantu. Yang pertama, jadi pertimbangan atasan itu adalah suatu hal yang sangat seseorang yang membantu kita. Yang kedua misalnya pengawas kami atau yang lain. Terkadang ada hal-hal yang kita perlu diskusi dengan orang yang punya pengalaman lebih dari kita. Nah, beliau bisa mengambil kebijakan yang lebih bagus dari kita. Jadi sumbang saran beliau itu sering Ibu pakai. Yang ketiga adalah teman sejawat. Ya, guru-guru. Tidak semua hal kadang-kadang oleh kita menganggap itu bisa kita selesaikan. Kalau kita anggap sulit ya Bu ya. Ya, walaupun orang itu lebih muda dari kita, jabatannya mungkin lebih muda dari kita, bukan berarti orang-orang tersebut tidak bisa memberi sumbang saran. Terutama orang yang berada di luar masalah. Kita yang punya masalah, Ibu yang pengambil keputusan, si guru yang akan diambil keputusan itu cenderung dia memandang dari titik sudut mereka, masalah mereka sendiri, dan yang bisa memberi pandangan netral itu adalah orang yang berada di luar itu. Misalnya guru-guru yang berada di luar itu, mereka lebih netral dalam memberi pandangan, dan itu sangat bagus bagi kita untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi sering kita makin orang lain untuk bukan artinya mempengaruhi, tetapi bisa membantu kita untuk membuat sebuah keputusan. Atau ada orang yang terdekat Bu, seperti suami atau bagaimana Bu? Kalau dari segi dinas, barangkali suami tidak terlalu banyak terlibat. Kalau suami mungkin lebih ke emosionalnya, itu sangat membantu. Contoh seperti kita menghadapi sebuah dilema yang diceritakan ke suaminya bukan dilemanya, tetapi emosional yang sedang ada. Saya sedang galau, saya sedang sumpek, saya sedang emosi. Nah, itunya. Nah, di saat itu suami keluarga bisa menjadi orang yang membantu dalam mengambil keputusan, tapi bukan secara teori dari masalahnya, namun masalahnya dari emosional itu bisa kita bantu. Tapi kalau dari segi apa, teman sejawat itu banyak. Teman sejawat, teman sejawat kita yang memang sudah banyak pengalaman di bidang tertentu, dia juga lebih banyak memasukkan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Selama Ibu sudah jadi kepala sekolah, itu kan banyak belajar juga. Perjalanan kita itu pelajaran. Terkadang tidak bisa kita pelajari secara teori. Hanya kita pelajari dengan pengalaman dari lapangan. Yang pertama itu tadi, jangan mengambil keputusan dari sebuah dilema yang kita hadapi langsung pada saat terjadi, apalagi kalau itu bukan darurat. Kita kelola dulu. Kita kelola dengan makna mengidentifikasi, menganalisa, mendengarkan saran dari berbagai pihak, melihat referensi dari dasar hukum, berbagai dasar hukum yang mendukung, baru kita ambil keputusan. Begitu caranya. Nah, yang kedua, kita saat terjadi dua problem, kita harus pandang dulu kebermanfaatannya, kemudian efek terhadap keduanya. Yang ketiga adalah pengelolaan emosional atau yang kita namakan keterampilan sosial emosional. Itu adalah salah satu teknik yang paling penting dalam mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Saat seseorang mengambil keputusan dalam keadaan emosional, keputusannya itu tidak valid. Jadi sebuah keputusan akan valid kalau
kita mengeluarkannya atau mengambilnya dalam keadaan tidak emosional. Jadi seorang pimpinan yang paling penting di antara semua itu pengelolaan emosional itu penting. Jadi intinya pengelolaan emosionalnya harus bagus ya Bu. Ya harus bagus. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan Iya. ketika ada masalah langsung. Ada dilema. Ada dilema langsung mengambil keputusan itu juga Ya, tidak bagus. apalagi dilema itu yang berhubungan yang terkait dengan hukum yang berlaku, Iya, Bu. terkait dengan kepentingan seorang guru yang memang berdampak besar terhadap dirinya. Iya, iya, Nah, Bu. itu memang kita harus kelola dengan baik. Ya, Pengambilan jadi mengambil keputusan. keputusan itu harus dengan hati-hati, melihat dulu masalahnya Iya. seperti apa ya Bu Iya, ya. kita kelola dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Semoga dengan jawaban-jawaban yang Ibu berikan tadi bisa menjadi acuan bagi saya ke depannya, entah saya sebagai guru nantinya atau sebagai apa nantinya Bu. Terima kasih atas Kepala sekolah waktunya. mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.